Di sini mah pada rajin ngaji gitu. Nggak ada yang tadi diceritakan gitu ya, nggak ada. Beda bedanya dikit maksudnya. Setelah dihilangkan oleh Allah gunung gitu ya, kemudian oleh Allah kalau di ayat di dalam surat Al-Haqqah kemarin kan kita udah ngebahas ya, surat Al-Haqqah di ayat 14 itu dijelaskan wahum milatil ardu wal jibal paduk kata dakatan wahida, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu oleh Allah dibenturkan keduanya sekali benturan. Jadi itu gambarannya, jadi dibenturkan supaya apa? Hancur. Itu di dalam surat Al-Haqqah. Kemudian di dalam surat Al-Qari'ah gitu ya, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang berhamburan. Nah itu yang suka disebut bagaikan aneh-aneh katanya gitu ya, jadi berhamburan. Nah itulah kondisi gunung ketika hari kiamat, yaitu sebelum nanti kejadiannya tadi yaumal fasli kana miqata, yaitu pemutus gitu ya, yaitu saatnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat 21 sampai di ayat 23, nah ini Allah kemudian barulah menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang mendustakan hari itu tuh. Allah udah berulang-ulang menyampaikan hari pembalasan itu, tapi masih aja ada yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi nggak yakin akan adanya hari pembalasan. Masa sih gitu banget gitu. Seperti orang-orang Quraisy dulu gitu kan, kepada Rasulullah mengatakan, emang bisa tulang yang udah hancur kemudian dikumpulkan dan kembali lagi tulang itu berdiri gitu ya, mempertanyakan itu. Sampai mereka itu dikisahkan ngegali itu kuburan, kemudian kan tulang-tulang yang ada di kuburan itu udah pada hancur, mereka kumpulkan kemudian dibawa kepada Rasulullah. Bener nih Rasul, yang begini bisa dikembalikan, sampai begitu. Saking tidak meyakininya hari pembalasan. Sebenarnya bukan saja tidak meyakini hari pembalasan, nggak siap mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan, sehingga pura-pura nggak ngaku gitu. Karena saking nggak mau kalau disiksa, tetapi di dunia nggak mau diatur. Seperti kalau saat ini disebut yang mempunyai pemahaman liberal gitu ya, bebas gitu ya, kebebasan, bebas mikir, bebas berpendapat, bebas berbuat, sehingga ngapain sih pakai aturan segala, bebas aja gitu ya. Seorang wanita misalnya ketika diperintahkan, diingatkan untuk menutup aurat gitu, mereka bilang bahwa badan gue gitu ya, kenapa lu urusin gitu, mau telanjang kayak kasarnya kan gitu, mau pakai baju kayak apa, ini badan-badan gue gitu. Nah itu adalah udah terkena paham liberal nih, bebas. Makanya ketika diingatkan gitu ya, oh itu mengganggu hak asasi manusia katanya. Nah itu semua adalah pemahaman-pemahaman yang didatangkan oleh Barat. Supaya apa sebenarnya intinya, tujuannya? Supaya kaum muslimin itu tidak taat kepada syariat Islam. Supaya mereka itu jauh, nggak apa-apa mereka masih agamanya Islam, tapi pemikirannya, akidahnya udah ngikuti Barat, gitu ya. Akidahnya sekuler. Apa itu sekuler, Bu? Memisahkan kehidupan dengan agama, nggak mau diatur pakai agama. Apaan sih apa-apa agama, apa-apa agama, pakai baju agama, minum agama, bensin naik bawa-bawa agama, kan gitu. Padahal di dalam Islam semuanya ada aturan. Orang ini nggak mau diatur-atur pakai agama, gitu ya. Kalau ngomongin udah agama nih, orang-orang yang intoleran, nih orang-orang yang radikal, nih orang-orang yang ekstrim gitu ya, nih orang-orang yang fanatik gitu kan. Itu sebutan-sebutan itu dalam rangka apa? Supaya kaum muslimin itu kan takut dibilang radikal, jadi udah deh kita mah biasa aja deh Islamnya,
cukup baca Quran aja gitu, tapi enggak menerapkan Islam. Karena apa? Nanti khawatir dicap intoleran, nanti khawatir dicap radikal, radikul dan lain sebagainya itu gitu ya. Nah ini karena supaya musuh Islam gitu ya, umat Islam itu nggak apa-apa, agamanya masih Islam. Yang penting gitu ya, mereka tidak menerapkan ajaran Islam, jauh dari pemahaman Islam. Jadi pakaiannya nggak apa-apa, bisa jadi pakai kerudung, tapi kelakuannya kelakuan orang-orang Barat gitu. Pakai kerudung mah pakai kerudung, begitu ada konser musik ikut joget juga, ya kan? Apalagi dengan sekarang ada aplikasi buat joget, iya nggak Bu? Kata ibu-ibu di sini enggak, makanya enggak. Diam aja, saya nggak tahu tuh apaan TikTok sih gitu ya. Kayaknya saya nggak denger gitu ya. Iya Bu, denger sih ya gitu. Iya, itu kan begitu ya. Nggak apa-apa, pakaiannya masih pakai kerudung, tapi kelakuannya, berpikirnya, sikapnya jauh dari Islam, nggak diatur pakai Islam. Nah itu, jadi akidahnya itu bukan akidah Islam, akidah sekuler gitu ya, memisahkan kehidupan itu dari dunia, nggak mau diatur pakai agama. Kalau ngomong agama itu tuh di masjid, kalau mau ngomong agama tuh di majlis taklim, jangan ngomong agama di pasar, jangan ngomong agama soal ekonomi, jangan ngomong agama soal pendidikan, jangan ngomong agama soal politik, nggak boleh dibawa-bawa itu agama. Maka ketika berbicara misalnya bikin undang-undang tentang khamr, tentang alkohol, nggak usah bawa-bawa agama. Kalau bawa-bawa agama, kata agama kita Islam, khamr itu hukumnya apa? Haram. Makanya kata mereka jangan bawa-bawa, gitu ya. Itu mah bawa-bawa identitas katanya. Akhirnya mereka boleh sekian persen alkoholnya, kan gitu. Karena nggak mau bawa-bawa agama, gitu ya. Termasuk perzinahan. Kalau dalam Islam hukumnya apa? Haram. Wala taqrabuz zina. Jangankan zinanya, mendekatinya saja sudah haram. Tapi di dalam aturan manusia nih ya, apa yang terjadi? Dilokalisasi kan gitu. Ada, dilegalkan gitu ya. Asal misalnya di tempatnya, asal membayar pajak, asal gitu ya. Ada itunya gitu. Tapi tetap diperbolehkan. Nah, termasuk untuk pelajar kan ya, di dalam undang-undang PKS yang terakhir itu kan, yaitu menunjukkan kebebasan pergaulan generasi kita gitu ya. Jadi kalau suka sama suka mah jangan dikatakan zina, karena suka sama suka. Jadi nggak boleh dilaporkan, namanya saya suka kok gitu ya. Yang melakukan itu ya enak banget ya, ketika digerebek misalnya gitu, loh kenapa bapak ngurusin saya, kan saya suka gitu ya, kata laki-lakinya. Kata si perempuannya, saya juga suka. Nah itu nggak bisa tuh dihukum, karena suka sama suka. Yang dianggap berzina itu adalah apabila si istrinya melaporkan suaminya berhubungan dengan yang lain. Itu pun kalau dilaporkan oleh istrinya gitu. Jadi itu kan membuka celah berzina nggak Bu? Iyalah gitu. Nah, jadi yang boleh melaporkan cuma itu, atau suaminya melaporkan kepada istrinya. Akhirnya yang terjadi sering kita lihat di berita-berita itu, istri ngegerebek suami, suami ngegerebek istri. Padahal itu yang di hotel-hotel tuh ya, di mana-mana, banyak banget lebih dari itu kan gitu. Nah, jadi disorot, apalagi sekarang semua orang bawa HP, diintip orang juga kan gitu ya. Nah itu. Nah kita ini ya, jadi saat ini nih setelah tadi ya kejadian-kejadian itu, maka kemudian di ayat 21 sampai 23 itu Allah menyatakan balasannya. Apa di ayat 21 itu Bu? Inna jahannama kanat mirsoda. Ini Allah kemudian menyampaikan, inna jahannama, sungguh neraka jahanam itu kanat mirsoda, ada tempat mengintai. Yaitu siapa yang tinggal di tempat mengintai itu? Yaitu para penjaga yang mengawasi isi neraka. Jadi nggak akan pernah bisa tuh orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka keluar, melarikan diri.
Kalau di dunia orang yang masuk ke penjara masih bisa nggak melarikan diri? Bisa, baik dengan dia ngakal sendiri ya, atau dengan bantuan gitu ya. Bisa, bahkan di penjara, masih bisa ke Singapura gitu kan, masih makan di restoran. Ada tuh di negeri Wakanda yang begitu, ada gitu ya. Iya, kamarnya juga ada AC-nya, ya kan? Ada penjaganya enggak itu di penjara? Ada. Itu. Tapi di negara Wakanda ini ya Bu ya. Ini di negara Wakanda nih. Jadi itu ada yang ngintai gitu ya, ada yang berdiri di atas tuh ya. Tapi yang pengen adem dikasih tempat yang adem gitu ya. Bahkan bukan hanya kipas, AC, tempat tidurnya kan tahu sendiri mungkinnya bagaimana di penjara. Pasti nggak enak. Tapi kenapa di penjara ada spring bed? Punya siapa itu ya? Ada Magicom, oh tuh ya. Ada TV, TV-nya juga TV Smart TV gitu ya. Masya Allah, itu di negeri Wakanda ya Bu, itu adanya. Kalau di sini sih ya gitulah gitu ya. Ya. Nah ini nanti, nah itu kan bisa ditipu ya, bisa direkayasa gitu ya. Apakah dia yang berusaha? Kalau kita misalnya lihat bagaimana film-film yang ada di dalam penjara kan, sampai ada yang ngegali gitu ya, saking tersiksanya dia gitu, karena disiksa gitu ya. Tapi ada yang tenang aja gitu ya, dia itu bisa melarikan diri tapi dengan tenang gitu. Nah nanti rasakan nih, orang-orang yang di dunia bisa begitu, nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam nggak bisa lagi, nggak bisa akan keluar. Mungkin di dunia dengan kejahatannya dia masih tetap bisa aman, bisa nyaman gitu ya, karena masih punya fulus gitu ya. Bil fulus lulus, bila fulus mampus kan gitu ya. Kalau bil lulus tuh, bila fulus nih kayak orang-orang kecil mampus. Makanya banyak yang meninggal, yang apa, karena bila fulus gitu ya. Kalau yang ada fulusnya mah lulus aja. Gitu. Nah nanti gitu ya, ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam, nggak bisa ditawar-tawar itu malaikat. Para penjaga tadi di mirsoda itu gitu ya, di tempat-tempat pengintai itu nggak bisa itu lepas. Bahkan jangankan udah masuk ke dalam neraka, tadi ketika melewati siratal mustaqim pun gitu ya, di bawahnya itu adalah neraka. Jadi semua orang akan melewati dulu itu, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang dia melewati tetapi hanya seperti kilatan cahaya gitu, set gitu ya, atau kilatan petir gitu, hanya lewat set bisa. Tapi itu bagaimana gambarannya macam-macam ketika melewati siratal mustaqim itu. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil macam-macam gitu ya, bahkan baru selangkah aja udah kubrak gitu ke bawah, hancur saja. Itu belum sampai ke akhir, itu baru ngelewati gitu. Ada yang sambil ngerangkak jalan udah ke tengah jatuh, naik lagi gitu ya, ngerangkak lagi itu. Jadi harusnya kalau kita nih menjadi pelajaran yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana tuh prosesnya gitu ya. Allah akan membalas orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang durhaka kepada Allah gitu ya, yang mendustakan pada hari pembalasan itu. Jadi inna jahannama kanat mirsada. Jadi ada pengintai gitu ya. Kemudian apa lagi? Litwagina ma'aba. Untuk siapa itu surga? Neraka. Gitu ya. Neraka itu litwagina, buat orang-orang yang melampaui batas. Kenapa disebut melampaui batas? Dia makhluk, manusia ini kan makhluk ya, diciptakan oleh Allah, seharusnya ketika hidup di dunia sesuai dengan keinginan sang pencipta. Dikasih mata, kudunya dipakai matanya untuk yang diinginkan oleh penciptanya. Dikasih kuping, dipakai untuk sesuai sang
pencipta, semua apa yang diberikan oleh Allah itu harusnya digunakan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia diciptakan oleh Allah tapi mengingkari sang pencipta. Bayangkan. Mungkin kalau gambarannya ibu-ibu, seorang ibu punya anak, terus anaknya bandel. Kata ibu apa, Mbak? Kalau nasehatin anak yang udah dibilangin berkali-kali, nah jangan begitu, nah jangan begitu, ngulang lagi, terus kata ibunya apa? Iya kan, itu diulang-ulang, udah mungkin kata ibunya udah jengkel, kamu ini anak siapa sih? Kan gitu ya. Padahal dia anak emaknya, bener gitu ya. Tapi keluar pertanyaan itu bukan menunjukkan ingin dijawab. Kalau anaknya dijawab gini, ya berarti bukan anak emak, pasti tambah marah kan. Tapi kan kalimatnya, kamu ini anak siapa sih? Dibilangin sama mama, dibilangin sama ibu, dibilangin sama umi, ngeyel terus. Jadi sebenarnya kamu itu anak siapa? Menurut ke siapa kan gitu ya? Menurut ke tetangga. Kalau dikatakan misalnya habis bu diajak sama si anak, itu ibunya yang mana kan gitu. Ini Allah yang menciptakan kita dan Allah ngasih aturan supaya manusia ini selamat gitu ya, di dunia maupun di akhirat. Tapi ini ngeyel. Makanya kalimatnya kata Allah litpogina. Jadi neraka ini adalah buat orang-orang yang melampaui batas. Allah udah ngasih tahu, Allah udah ngasih, kalau saat ini kan udah ngasih Google Map-nya, ya kan? Kemana nih surga itu, mana ibu-ibu cari coba di Google Map, udah ada belum surga? Ya nggak ada ya kalau di Google Map. Tapi kalau ibu-ibu baca Al-Quran kan Google Map-nya jelas tuh. Kalau mau jadi ahli surga, nih begini. Kalau mau ahli neraka, nih begini. Kan udah jelas nih. Mapnya itu udah jelas, kita itu harus bagaimana menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Begitu juga perintah Rasul kita lakukan, larangan Rasul kita tinggalkan. Itu tuh mapnya supaya masuk surga. Tapi ini orang-orang yang Allah perintahkan dia ngelanggar gitu ya, meninggalkan, Allah larang dia justru melakukan. Nah makanya litogina, melampaui batas. Udah dikasih tahu kan. Jadi makanya kalau kita marahin ke anak kita, inget-inget kita begitu nggak ya ke Allah? Melampaui batas nggak? Udah kebangetan bu, anak saya itu bahkan keluar gitu kan. Masa sih bu anaknya begitu banget? Ya Allah bu, itu udah kebangetan katanya. Nah litogina itu orang-orang kebangetan. Iya, udah kebangetan. Kenapa dikatakan kebangetan? Kan udah di Al-Quran udah jelas mana yang haram, mana yang halal, udah jelas. Tetap aja pengen nyoba yang haram, gitu ya. Kalau soal sholat, mungkin ibu-ibu sholat udah jelas ya. Mungkin kalau sama sholat pada melakukan gitu ya sholat. Tapi masih banyak juga kan yang meninggalkan sholat. Itu baru bab sholat, yang sebenarnya harusnya mudah aja orang melakukannya. Tapi ini ketika Allah melarang zina, yang berzina sekarang subhanallah ya, nauzubillah gitu, makin banyak. Orang yang menggugurkan kandungan sekarang di luar nikah itu makin meningkat. Remaja-remaja yang melakukan hubungan badan gitu ya sebelum terjadinya pernikahan makin meningkat di kita ini, bahkan dengan berbagai macam aktivitas saat ini ya, dengan pergaulan bebas yang luar biasa, dengan teman, jual diri gitu ya, dengan om-om, katanya dengan bapak-bapak, dengan siapa aja gitu ya, itu marak di mana-mana. Padahal itu adalah diharamkan. Bahkan sekarang meningkat ke ibu-ibu yang udah punya suami juga melakukan itu. Ada nggak bu yang begitu? Ada. Padahal udah punya suami gitu ya, tapi terus jalannya sama suami orang. Begitu juga sebaliknya gitu ya, seorang laki-laki gitu ya, yang udah punya istri, kemudian di jalan lihatlah yang agak-agak bening dikit gitu ya, diikutin. Itu. Padahal itu dilarang kan gitu. Kenapa sama yang dilarang itu pengennya melanggar? Tadi pagi ada yang cerita gini, yang curhat gitu ya, bu gimana
maksudnya saya menceritakan ke Ustadz gitu yang bilang, Ustadz gimana nih gitu ya teman saya. Nah, jadi dia minta tolong ditanyakan dari temannya. Kata teman saya gitu, dia kan nikah dengan seorang laki-laki lah gitu. Nah sekarang suaminya itu pengen cerai dengan istrinya gitu ya. Terus singkat cerita lah, kenapa pengen cerai gitu? Karena dulunya juga sebenarnya nggak niat-niat banget gitu nikahin si perempuan ini gitu ya, nggak niat-niat banget gitu ya. Cuma karena keluarga perempuannya katanya baik gitu ya. Ternyata setelah menikah, kata dia nggak muncullah rasa cinta menurut si laki-laki ini. Jadi rasanya di dalam rumah tangga ini hambar, katanya gitu kan, hambar. Jawaban ustadznya bagus. Kalau cuma hambar, ya kasih garam lah. Jadi jangan mudah gitu ya berbicara di rumah tangga itu sekarang kayaknya nggak nyaman gitu ya, atau jadi nggak cocok. Dulunya cocok-cocok aja, begitu udah tua jadi nggak cocok. Kata perempuan laporan, saya jadi nggak cocok dengan suami saya gara-gara suaminya udah nggak punya duit. Lagi punya duit mah cocok-cocok aja. Bahkan tadi kata laki-laki gitu ya, karena dulu perempuannya masih cantik, cocok banget. Begitu udah rada kirut-kirut jadi hambar katanya gitu. Nah kata ustaznya, kalau gara-gara hambar tinggal kasih garam katanya. Gimana kalau nggak ada rasa? Oh mungkin lagi COVID katanya gitu. Bener nggak Bu? Kan lagi COVID katanya nggak ada rasa ya. Oh berarti itu kudu disehatkan, dihilangkan COVID-nya gitu ya, sehingga ada rasa lagi. Jangan gampang mengatakan begitu gitu ya. Sebab kalau berbicara cinta, cinta itu cuma berapa hari, ya nggak Bu? Kalau perempuan masih cantik, kalau laki-laki masih ganteng. Kalau udah bertahun-tahun, apalagi udah tahu kentutnya kayak apa, masih ganteng nggak itu? Ya kan? Misalnya baunya udah kecium gitu ya, jorok-joroknya udah ketahuan begitu ya, baik suami maupun istri. Terus mau ngomongin masih cinta? Enggak, kasihan tuh ya. Udah tua, kasihan aja ini mah. Ya udah nggak apa-apa. Masih kasihan juga berarti masih ini. Makanya di dalam ayat tentang pernikahan kan, ketika berumah tangga itu sakinah, mawaddah, warohmah. Bukan hubun aja cinta gitu ya. Anak uhibu ilaik gitu ya. Itu mah anak uhibu supermi. Dulu ada tuh. Dulu kan zaman-zaman saya lagi di pondok ya, ingat mungkin lagi kecil gitu kan, iklan supermi itu supaya masuk ke Arab gitu ya, jadi iklannya anak uhibu supermi. Nah itu mah itu tuh gitu ya, anak uhibu supermi. Nah cinta itu ya itu lagi pas muda aja, cinta yang menggebu-gebu itu gitu ya itu. Tapi ketika pernikahan itu kan muncul sakinah, itu ketenangan. Kenapa? Udah punya pasangan. Laki-laki jadi bisa menundukkan pandangannya karena udah ada yang di rumah gitu. Perempuan juga begitu, nggak kegatalan karena udah ada. Iya, jangan gatel gitu. Itu sakinah itu. Jangan ini menikahnya pengen tapi tidak membuat keluarga itu jadi sakinah. Yang perempuan gatel, yang laki-laki juga pengen nyobain gitu. Makanya baru aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah katanya nggak ada kecocokan. Aduh, kita aja sama orang tua kadang-kadang nggak cocok ya nggak Bu? Dibrojolin dari rahim ibunya masih ada itu cekcok-cekcoknya. Dengan adik kakak gitu ya, dilahirkan oleh ibu yang sama, dididik oleh ibu yang sama, ada berantem-berantemnya. Apalagi ini emaknya beda, bapaknya beda, dididik dengan berbeda, tiba-tiba ketemu gede. Kan kalau belum nikah mah ditutupi yang jelek-jeleknya ya kan? Nah, jadi cinta itu datang justru setelah menikah. Nah itu sakinah, mawadah. Nah disitulah mawadah itu bukan lagi cinta fisik yang karena engkau ganteng, engkau cantik, udah nggak ada lagi. Tapi apa? Rasa kasih sayang yang muncul gitu ya. Apalagi kalau udah warohmah,
Warohmah itu yang udah lansia tuh. Emang ke aki-aki masih cinta? Bukan, tapi kasih sayang. Ngelihat megang gelasnya sambil bergetar gitu. Kasihan ngelihatnya. Suaminya juga begitu, ngelihat istrinya bangun sambil begini, ya kan? Dibantu. Itu bukan cinta tuh, tapi kasih sayang lebih dalam dari itu, gitu ya. Jadi sampai dibeliin tongkat sama si ibu karena si bapak jalannya udah begini, si emak juga makannya udah gitu kan, gitu tuh. Gitu. Jadi nggak ada gitu ya. Jadi kalau udah terjadi pernikahan itu jangan itu. Nah, balik lagi tadi awalnya saya berbicara tentang melampaui batas gitu ya. Nah, saat ini tadi melampaui batas, kata Allah, kalau misalnya udah ada keinginan untuk suka berbeda jenis gitu ya, misalnya laki-laki udah suka dengan perempuan, perempuan juga suka dengan laki-laki, kan diatur di dalam Islam. Bagaimana caranya? Menikah. Menikah, Allah kasih jalannya, menikah. Tapi saat ini nggak mau nikah, tapi pengen berhubungannya. Makanya kenapa banyak yang di luaran jalan. Ada istilahnya FWB, friend with benefit gitu ya. Pokoknya saya suka sama kamu, ayo bareng sama saya gitu. Sehari, 2 hari, bisa seminggu, sebulan, tapi tanpa ikatan pernikahan. Begitu juga ada yang saya gitu ya, katanya pacaran gitu ya, ceritanya pacaran, tapi nggak mau menikah karena nggak mau tanggung jawab gitu ya. Banyak yang begitu, padahal Allah udah ngasih jalan. Kalau laki-laki dengan perempuan udah ketemu pasti nyetrum, maka solusinya apa? Menikah, bukan pacaran gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang begitu, itu kata Allah litogina atau togut. Nah, togut itu orang-orang yang melampaui batas. Togo gitu ya, togo itu melampaui batas. Jadi udah dikasih relnya, dia lompat dari rel, makanya disebutnya melampaui batas gitu ya. Nah, bagaimana tinggal di nerakanya berapa lama? Di ayat selanjutnya, di ayat 23. Apa Bu kalimatnya di ayat 23? Labithina fiha ahqoba. Mereka tinggal tuh, orang-orang yang melampaui batas tinggal di neraka itu, labithina fiha ahqoba. Mereka tinggal fiha di dalam neraka itu ahqoba, selama-lamanya. Para ulama mengartikan ada berabad-abad. Ada yang mengatakan ratusan tahun. Tapi makanya disebutkan di dalam terjemahan selama-lamanya. Karena apa? Nggak ada manusia yang hidup sampai ratusan tahun. Karena kalau udah ratusan tahun itu lama banget. Nggak ada yang bakalan kuat tahan hidup di neraka ratusan tahun. Nah, itu disebut selama-lamanya. Rontok, bangkitkan kembali oleh Allah itu ya. Hancur, tumbuh kembali. Terus begitu. Itu tuh siksaannya bagi orang-orang yang melampaui batas. Kita nih udah belajar ini, masih berani kita maksiat ke Allah. Gitu. Jadi orang-orang yang melampaui batas itu akan tinggal di dalam neraka tadi selama-lamanya. Ya sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya belum bersih, terus aja dibersihkan. Kan suka jadi ini, tenang aja, kita kan umatnya Nabi Muhammad, pasti dimasukkan ke dalam surga. Selama masih ada keimanan walaupun setitik aja, memang bakal ada jaminan masuk surga. Cuma itu amalnya kudu dibersihkan dulu. Karena surga itu tempatnya orang-orang yang bertakwa, yang bersih. Udah nggak ada lagi coretan-coretan dosa. Maka harus dibersihkan dulu tuh di neraka. Jadi tergantung amalnya. Kalau amalnya tadi banyak maksiatnya, ya lama di nerakanya. Kayak orang kemarin ada kebakaran aja sampai rame gitu ya. Ibu-ibu mungkin kelihatan juga ya yang waktu kebakaran di Pekapuran itu kan. Itu baru api di dunia tuh.
Kalau di neraka itu bukan apinya nggak seperti itu sampai menghanguskan kan gitu ya. Kita aja kalau lihat api kecil kita bisa buat masak, tapi kalau apinya meleduk aja, udah lari kan gitu. Ini api neraka jahanam. Jadi yang nggak akan pernah mati, yang bahan bakarnya itu adalah ya penghuninya gitu ya, manusia dengan batu, bukan kayu bakar. Kayu bakar mah ada matinya kan. Tapi ini batu dengan manusia jadi terus. Nah, sedangkan manusianya hancur jadi lagi terus. Nggak akan pernah mati gitu ya. Jadi terus gitu. Nauzubillah ya. Kalau kita masih tahu, meyakini, ibu-ibu yakin ada neraka? Yakin bakal dibalas? Jadi hati-hati kita dalam berbuat, karena perbuatan kita itu terikat kepada hukum syara. Hukum syara itu kan ada 5 nih gitu ya. Ada yang wajib, haram, sunnah atau mandub, mubah, dan makruh. Jadi kudu perhatikan perbuatan kita itu nggak ada yang keluar dari situ gitu ya. Kita makan minum hukumnya apa? Ada hukumnya. Kita makan, kita minum, itu kan perbuatan manusia. Kita ngaji, apa hukumnya? Kita di rumah misalnya ngapain, itu ada hukumnya. Semua itu ada nilainya di sisi Allah, baik nilai berpahala ataupun akan mendatangkan dosa. Kalau yang haram dilakukan berarti berdosa. Kalau ditinggalkan berpahala, kan gitu definisinya ya. Yang haram itu dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi kalau ibu-ibu nih setelah tahu, oh berzina itu haram, saya tinggalkan karena tahu itu hukumnya haram, ibu meninggalkannya jadi berpahala gitu. Begitu juga ibu-ibu tahu, oh riba itu haram gitu ya, ketika meninggalkannya ibu-ibu berpahala gitu ya. Ketika melakukannya berarti berdosa gitu ya Bu ya. Tahu kan riba hukumnya? Tahu Bu? Apa riba itu hukumnya? Kok cuma sedikit yang jawabnya? Riba hukumnya haram. Udah bersih dari riba kan? Insya Allah. Insya Allah. Ya, tinggalkan. Karena itu perbuatan haram. Ibu-ibu sholat tahu hukumnya apa? Wajib. Berani nggak ninggalkan sholat? Tidak. Kalau riba hukumnya haram. Berani nggak ninggalinnya? Berani. Rada ini mulut ada keluh ya. Itu haram Bu. Mau apa kita gitu ya? Tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Memang nggak percaya sama Allah. Iya kan, kalau kata Allah haram, udah haram. Ada apa gitu ya? Kita pengen hidup berkah, katanya kan, rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah gitu ya, halal, thayyib. Makanan kita pengen yang halal, thayyib. Tapi kalau masih ada riba, gitu ya. Ya segera itu. Karena biasanya bab itu tuh ya. Segera stop, segera tinggalkan, jangan coba-coba lagi. Jangan gara-gara ada Bu yang jawab kalau ibu-ibu gini, bukan ibu-ibu sini ya, di ibu-ibu negeri antah berantah, ditanya Bu apa hukumnya riba gitu, haram. Itu yang hadir mungkin kurang lebih 200 orang lah lebih gitu ya di masjid itu. Saya tanya, kan tentang hijrah yang kemarin itu loh, acara yang kemarin itu tentang hijrah. Yang disebut hijrah itu kan Bu, meninggalkan dari yang haram menjadi taat kita kepada Allah kan gitu. Ibu-ibu tahu nggak kalau sholat hukumnya apa? Wajib gitu. Ibu-ibu udah sholat, udah berarti nggak perlu hijrah lagi kan, udah sholat gitu. Nah kalau yang riba apa hukumnya? Haram. 200 orang lo jawab itu, lebih bahkan dari 200, haram. Cung, yang udah nggak riba, tidak nggak ada yang ngacu. Ini sepakat dalam keharamannya. Terus kenapa ibu-ibu masih riba?
Kepepet jawabannya. Kalau kepepet itu antara kematian dan hidup, itu kepepet. Seperti kalau di dalam fikih kita makan daging babi haram kan? Tapi kalau suatu saat gitu ya kita kelaparan, nggak ada lagi kecuali yang lewat babi, boleh kita makan. Tapi sebatas untuk menghilangkan lapar tadi aja, bukan disimpan gitu ya, disimpan mumpung babinya lewat gitu, potong terus disimpan dikantongin gitu ya buat nanti lagi makan, bukan. Tapi saat itu kalau saya nggak makan mati, maka dipotong itu babi, diambil dagingnya dimakan. Nah di situ tuh yang kepepet, karena saya bisa mati. Sekarang dengan riba itu kepepet atau kepengen? Ya. Kalau kepengen berarti bisa ditinggalkan gitu ya. Kayak ibu-ibu, aduh kalau makan dengan sambal pengen banget nggak? Pengen. Tapi kalau sambalnya sambal orang tuh mau makan nggak? Enggak, kecuali dikasih kan. Nah ini juga begitu. Barang yang haram gitu. Jadi jangan coba-coba.